selamat pagi. Perkenalkan nama saya Alvin Ardiansyah dengan NIM 4112111002. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sebuah implementasi sistem rekrutmen karyawan dengan memanfaatkan teknologi informasi menggunakan metode waterfall. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk artikel yang bernama Dita Muhammaru Hidayat Muhaimna dan Wiji Lestari dan Parmono untuk di Universitas Duta Bangsa Surakarta. Baik, dengan adanya jurnal seperti ini, saya berharap bahwa jurnal tersebut sama dengan jurnal yang saya telah buat. Karena kenapa? Karena mengenai sebuah rancangan atau sebuah sistem implementasinya. Nah, di sini ada berdasarkan sebagai artikel yang telah disetujui pada komponen pada sebuah abstraknya, pada sebuah latar belakang menjelaskan sebuah pada permasalahan yang perusahaan tekstil yang terkait proses perekrutan karyawan yang masih ketidakefisiennya terhadap waktu, kehilangan dan kerusakan berkas, dan tujuannya pada pendahuluan ini untuk mengembangkan sebuah sistem rekrutmen berbasis website untuk mengatasi kendala tersebut. Dan di sini saya akan share screen lagi mengenai baik. Di sini ada penelitian terkait. Pada penelitian sebelumnya, pembahasan ini bertujuan dalam mengembangkan dan menerapkan sistem rekrutmen yang berbasis digital dalam pengujian fungsional dan metode black box dan hasil yang sesuai dengan tepat. Memiliki metode rekrutmen menghubungi kandidat yang memenuhi sebuah syarat yang melakukan perekrutan dan bekerja sama dengan pihak lain. Dan selanjutnya yang saya akan jelaskan adalah analisa pada abstrak. Sebentar. Abstrak ini sangat mencangkup keseluruhan dari inti artikel secara singkat dan terstruktur, tetapi komponen seperti hasil kuantitatifnya atau dampak spesifikasinya sistem ini tidak dijelaskan secara mendalam. Nah, selanjutnya yang kedua itu pada latar belakangnya artikel. Isi latar belakang ini menyertai masalah proses perekrutan manual menyebabkan ketidakefisien dan sebagian kendala lainnya. Organisasi penelitian ini menyesuaikan kebutuhan perusahaan dengan perkembangan teknologi. Tujuan pustakanya ini menggunakan teknologi dalam perekrutan terbukti dalam meningkatkan efisiensi operasional. Tujuan penelitian ini mengimplementasikan sistem rekrutmen berbasis website untuk meningkatkan proses perekrutan. Nah, pada latar belakangnya ini membantu pembaca untuk memahami pentingnya penelitian dengan menyoroti masalah nyata yang dihadapi perusahaan dan menunjukkan solusi yang ditawarkan melalui teknologi. Selanjutnya yang ketiga, nah, sebentar. Nah, maaf. Pada hasil komponen pada metodologi pada sebuah artikel ini, langkah-langkah metodologi dalam desain penelitian menggunakan metode waterfall yang terdiri dari tahapan communication, planning, modeling, constructing, dan teknik pengumpulan data, wawancara langsung dengan sebuah HRD, observasi yang di perusahaan, studi pustaka, dan jurnal-jurnal sebelumnya. Nah, selanjutnya ada metode analisa atau analisa SWOT atau disebut dengan SWOT, digunakan untuk mengevaluasi kelemahan sistem manual dan
unggulan sistem baru. Pada analisa metodologi ini sangat cukup jelas pada sebuah artikel dan sesuai dengan tujuan penelitian, tetapi bisa ditingkatkan lagi dengan menambahkan data kuantitatif atau uji performa dalam secara rinci. Dan selanjutnya, pada tempat publikasi artikel dan jenis style sintasi. Nah, di sini terdapat nama jurnal yaitu sebagai Jekin atau Jurnal Teknologi Informasi. Akreditasinya pada tinta tidak disebutkan, tetapi ISN dan DOI tersebut tersedia. Tahun publikasinya pada tahun 2024. Biaya publikasi informasi tentang biaya publikasi tidak disebutkan dalam artikel tersebut. Selanjutnya ada minimal skor plagiasi ini terdapat 25%. Style ini menggunakan gaya apa berdasarkan daftar pusaka. Selanjutnya, perbandingan sebuah pada artikel dengan artikel saya. Artikel ini terstruktur dengan baik dengan komponen yang standar seperti abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil, dan kesimpulan. Artikel saya dapat dibandingkan dengan melihat kedalaman sebuah analisis, kejelasan metodologi, serta presentasi dasar. Nah, kekurangan pada artikel saya itu terdapat mungkin pada latar belakangnya atau hasil kuantitatifnya, perlu memastikan metodologi dengan jelas, rinci, dan relevan, gunakan pada sebuah sistem referensi otomatis, dan pastikan skor plagiasi disebut rendah. Dan selanjutnya ada perbaikan, menambahkan komponen analisis kuantitatif, meningkatkan struktur abstrak agar lebih padat dan mencakup keseluruhan artikel, menggunakan referensi yang lebih beragam untuk mendukung penelitian tersebut. Nah, terima kasih dalam presentasi itu.